Shalom anak-anak ibu, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pasti semua sudah pada duduk manis untuk mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Dan juga pasti adik-adik sudah siap untuk bernyanyi memuji Tuhan. Nah, karena cerita Alkitab kita hari ini tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita mau memuji Tuhan juga tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bagi Dia laku untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia laku untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Oh, Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah bernyanyi, tadi kita sudah memuji Tuhan. Pasti Tuhan Yesus disenangkan oleh pujian setiap anak-anak ibu. Sekarang kita akan membuka di dalam doa. Mari anak-anak ibu, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi setiap anak-anak, kami bersyukur hari ini mereka kembali boleh duduk diam, mereka kembali boleh bersuka cita, bahkan kembali akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus ketika ibadah ini walaupun lewat online, tapi tidak mengurangi hati mereka untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Bapa mereka boleh memahami setiap isi cerita Alkitab yang boleh disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab kita kali ini tentang kelahiran Yesus Kristus. Mari anak-anak ibu, dengan duduk manis, kita mau mendengarkannya. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya, anak-anak ibu tadi sudah mendengarkan cerita Alkitab tentang kelahiran Yesus. Nah, cerita minggu yang lalu ceritakan tentang bagaimana Maria mengandung anak dari Roh Kudus. Awalnya dia kaget, loh kenapa aku bisa mengandung? Padahal aku kan belum bersuami, masih bertunangan dengan Yusuf. Kenapa aku harus mengandung? Tapi malaikat Gabriel bicara dengan Maria, bahwa katanya anak yang kamu kandung adalah anak dari Roh Kudus. Nah, saat ini tadi kita mau mendengarkan cerita bagaimana Yusuf setelah dia melihat kok Maria mengandung, padahal aku belum memperistri dia, belum bertunangan dengan dia. Kenapa dia mengandung? Diam-diam tadi kan Yusuf bilang dia mau menceraikan. Aku gak maulah bertunangan dengan Maria. Masa dia mengandung, aku aja belum jadi suaminya. Nah, waktu dia diam-diam mau menceraikan Maria, ketika dia tidur, Tuhan berbicara lewat mimpi kepada Yusuf. Tuhan bilang, Yusuf, jangan kau takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang dikandungnya adalah anak dari Roh Kudus. Nah, Yusuf terkejut, Yusuf kaget, karena Tuhan berbicara
mengambil kembali Maria sebagai istri. Nah, ketika Kaisar Agustus menyatakan bahwa harus mendaftarkan semua penduduk untuk mendaftarkan kembali di kampung halamannya masing-masing, supaya tahu berapa jumlah penduduknya dan dia berasal dari mana. Akhirnya Yusuf membawa istrinya keluar dari Nazaret menuju Yudea, yang ada Yudea di kota Daud, karena Yusuf itu berasal dari keturunan Daud. Maka dia membawa Maria untuk mendaftarkan di kota Daud. Nah, ketika saat dia mau mendaftarkan, ternyata Maria mau melahirkan. Aduh, saatnya dia mau melahirkan. Akhirnya Yusuf membawa ke tempat penginapan. Apa mereka bilang? Udah tutup, sudah gak ada lagi penginapan. Wah, Yusuf bingung. Mau kemana? Istriku mau melahirkan. Akhirnya mereka cari-cari. Tidak ada lagi. Ketemulah dengan yang ada tinggal kandang binatang. Bisa adik-adik bayangkan, anak-anak ibu bayangkan bagaimana Maria harus melahirkan di kandang binatang. Anak-anak ibu pernah gak lahir di kandang binatang? Coba tanya mamanya. Pasti lahirnya di rumah sakit, pasti lahirnya di klinik, yang pasti di tempat untuk melahirkan. Tapi Maria, dia melahirkan di kandang binatang. Luar biasa. Nah, ketika Maria melahirkan di sana, dia membungkusnya dengan kain lampin. Betapa seorang ibu menyayangi setiap anak-anaknya. Anak-anak ibu juga pastilah disayangi oleh ibu, dibungkus, ditimang, dijagai. Begitu sayangnya ibu sama anak-anak ibu, ya enggak? Kalian merengek, digendong, disayangi. Begitu juga Maria sangat menyayangi Yesus yang sudah lahir. Nah, Yesus yang lahir inilah yang akan menyelamatkan kita dari dosa. Setiap anak-anak ibu pasti suka berbohong sama orang tua, suka marah-marah, itu kan dosa. Nah, kelahiran Yesus ini akan melepaskan kita dari dosa. Allah mengirimkan anaknya, Yesus Kristus, untuk kita, supaya kita lepas dari dosa, kita terbebas dari dosa. Yang tadinya kita yang harus masuk api neraka karena kita banyak dosa. Tapi Allah memberikan anaknya Yesus Kristus untuk kita. Nah, bagaimana Yesus juga rendah hati. Dia lahir di kandang binatang. Menyatakan bahwa Yesus juga sebagai manusia lahirnya di kandang binatang, di kandang yang hina. Mari anak-anak ibu, ketika kalian juara di kelas, janganlah sombong. Aku kan juara, aku ranking. Marilah tetap rendah hati. Karena kepintaran kita itu berasal dari siapa anak-anak ibu? Pasti dari Tuhan. Pintar kalian. Nah, makanya belajar untuk rendah hati. Siapa yang tidak tahu pelajarannya, diajari. Nah, seperti Yesus lahir di kandang domba, di kandang yang hina, di kandang binatang. Padahal dia anak Allah. Dia juga Allah yang luar biasa. Jadi mari anak-anak ibu, sekalipun kalian
memiliki mobil, jangan kita membangga, iya aku punya mobil, aku punya ini ya, kau punya apa? Nggak ada punya apa-apa. Nah, tidak seperti itu, karena semua itu berasal dari Tuhan. Kita bersyukur karena kita bisa memilikinya. Baik anak-anak ibu, biarlah cerita firman Tuhan ini, cerita Alkitab ini boleh anak-anak ibu merasakan betapa Yesus itu lahir bagi kita hanya untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dia lahir di hati kita, mengubah kita dari anak yang nakal menjadi anak yang baik, mengubah jadi anak yang suka melawan orang tua menjadi anak yang sayang sama orang tua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak ibu, ayat hafalan kita untuk minggu ini dari Matius 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sekali lagi, Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mari anak-anak ibu, tadi kita sudah mendengarkan Alkitab, sekarang tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memahami firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau Yesus lahir untuk menebus dosa dan pelanggaran kami, lahir di hati kami untuk mengubah hati kami dari hati yang jahat menjadi hati yang baik, hati yang Tuhan ubahkan menjadi hati yang sayang kepada orang tua, hati yang mengasihi orang tua, mengasihi adik, mengasihi abang, mengasihi kakak, mengasihi teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan, cerita Alkitab yang boleh kami dengar, kami dapat melakukannya di hadapan Tuhan. Kami dapat memahami, kami dapat mengerti, dan kami dapat juga menyampaikannya kepada teman-teman kami yang lain. Bagaimana Tuhan Yesus yang sudah lahir di hati kami, yang mengubah seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu kembali di minggu depan bersama dengan kakak guru sekolah minggu. Terima kasih. Dadah.